Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Widya Mahmud dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di matematika, yaitu trigonometri. Yuk siapkan catatan kalian dan mari kita belajar bersama. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 6, yaitu yang pertama, memahami sisi segitiga dengan tepat sesuai sudut segitiganya. Yang kedua, menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui. Yang ketiga, membuktikan sinus dan kosinus dari suatu sudut pada segitiga siku-siku berupa rasio, bukan nilai tetap. Yang keempat, memberikan penjelasan mengapa nilai dan perbandingan trigonometri suatu sudut bisa selalu sama dan dapat dihitung dengan kalkulator. Yang kelima, memberikan bukti sinus dan kosinus sudut komplementer adalah sama besarnya. Yang keenam, mencari solusi persamaan sehari-hari dengan menerapkan perbandingan trigonometri atau sin theta, cos theta, dan tan theta. Jadi pada subtopik ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, perbandingan trigonometri. Nah, dalam perbandingan trigonometri kita membahas beberapa poin. Yang pertama, penamaan sisi segitiga siku-siku. Yang kedua, satu jenis perbandingan trigonometri tan theta. Yang ketiga, kegunaan perbandingan trigonometri tan theta. Nah, untuk subtopik yang kedua, pemanfaatan perbandingan trigonometri. Nah, yang pertama ada perbandingan trigonometri di piramida. Kedua, 3 serangkai perbandingan trigonometri. Dan yang ketiga, sudut istimewa perbandingan trigonometri. Apa sih itu perbandingan trigonometri? Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga yang dihitung menggunakan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Perbandingan trigonometri biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan sinus, kosinus, dan tangent. Ini kita akan membahas yang pertama, penamaan sisi segitiga siku-siku. Prinsip nilai perbandingan yang digunakan untuk mencari tinggi orang dewasa dapat diterapkan untuk mencari sebuah gedung pencakar langit maupun tinggi gunung. Perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Ketiga garis dalam segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu. Untuk mengetahui nama tertentu, kita simak pada slide. Untuk 3 nama setiap sisi segitiga adalah yang pertama, sisi depan. Teman-teman bisa lihat pada gambar 4.8. Nah, definisi sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Nah, yang kedua ada sisi samping. Teman-teman bisa lihat juga pada gambar 4.9. Definisi sisi yang berada di samping sudut theta. Dan yang ketiga ada sisi miring. Teman-teman bisa lihat juga pada gambar 4.10. Definisi sisi miring yaitu sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Nah, di sini yang kedua kita membahas satu jenis perbandingan trigonometri tan theta. Pada kegiatan eksplorasi, kalian sudah mencari nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan setiap orangnya. Ditemukan bahwa nilai perbandingannya sama, yaitu 0,57 dan sudut yang terbentuk juga sama 30 derajat. Pada kegiatan eksplorasi, kalian sudah mencari nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan setiap orangnya. Ditemukan bahwa nilai perbandingannya sama, yaitu sekitar 0,57 dan sudut yang terbentuk juga sama 30 derajat. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Teman-teman bisa lihat pada gambar 4.13. Pada contoh yang kalian kerjakan, tan 30 derajat sama dengan 0,57. Hasil nilai tan 30 derajat adalah nilai perbandingan. Nah, selanjutnya masuk ke poin ketiga, yaitu kegunaan perbandingan trigonometri tan theta.
dengan mengetahui nilai perbandingan tinggi anak kecil dan bayangan tan theta. Kalian dapat mencari bayangan anak remaja dan tinggi orang dewasa yang sebenarnya. Anak kecil memiliki tinggi 114 cm dan bayangan 200 cm. Untuk remaja memiliki tinggi 148 cm. Orang dewasa memiliki bayangan 305 cm. Ketiga gambar di halaman sebelumnya adalah segitiga sebangun, sehingga dapat ditulis tinggi anak kecil per panjang bayangan anak kecil sama dengan tinggi anak remaja per panjang bayangan anak remaja sama dengan tinggi orang dewasa per panjang bayangan orang dewasa. Untuk mencari panjang bayangan remaja, cara pertama menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Tinggi anak kecil per panjang bayangan anak kecil sama dengan tinggi anak remaja per panjang bayangan anak remaja. Nah, yang telah kita ketahui, tinggi anak kecil yaitu 114 cm dan per bayangan anak kecil yaitu 200 cm. Jadi 114 cm per 200 cm sama dengan, untuk tinggi anak remaja itu 148 cm dan panjang bayangan anak remaja kita belum ketahui, jadi 148 cm per x cm. X cm sama dengan 148 kali 200 cm per 114 cm. X cm sama dengan 29.600 cm per 114 cm. X cm sama dengan 259,65 cm. Jadi panjang bayangan remaja adalah 259,65 cm. Nah, cara kedua memanfaatkan pembandingan trigonometri. Diketahui bahwa tan 30 derajat sama dengan 0,57. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, tinggi remaja yaitu 148 cm. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan theta sama dengan 148 cm per x cm. Karena sisi samping belum diketahui, jadi x cm. Jadi tan theta itu yaitu tan 30 derajat. Jadi tan 30 derajat sama dengan 148 cm per x cm. 0,57 sama dengan 148 cm per x cm. X sama dengan 259,65 cm. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri. Teman-teman bisa lihat pada gambar 4.17 piramida di Mesir. Piramida adalah bangunan menakjubkan yang dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Bayangkan banyaknya pekerja dan persiapan yang diperlukan untuk membuat bangunan seperti ini, tanpa tersedianya alat canggih seperti zaman sekarang. Jika digambar secara sederhana, ukuran piramida ditentukan oleh tinggi, panjang jari-jari, dan besaran sudut seperti pada gambar 4.32. Segitiga yang ada di gambar adalah segitiga siku-siku pada piramida Giza, piramida yang tertua dan terbesar di dunia. Sudut theta adalah sebesar 41 derajat. Teman-teman bisa lihat pada gambar 4.18 itu tinggi dan jari-jari piramida. Nah, pada subtopik ini kita akan membahas yang pertama perbandingan trigonometri di piramida. Pada pembuka bab, selain dari perbandingan nilai tangen, kalian juga diminta memperhitungkan nilai perbandingan lainnya.
Pertama, nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring yang disebut juga dengan sinus. Kedua, nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring yang disebut juga dengan kosinus. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak dua skenario berikut untuk melihat penerapan perbandingan sinus dan kosinus dalam piramida. Nah, untuk sinus, seorang pengagum piramida ingin membuat replika piramida. Ia tahu theta sama dengan 41 derajat dan panjang rusuk piramida adalah 600 meter. Untuk membangun replika, ia juga perlu mengetahui tinggi piramidanya. Teman-teman bisa lihat pada gambar 4.19. Nah, untuk sinus yaitu sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, untuk kosinus, seorang sejarawan ingin membuat lorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bawah tengah piramida. Ia mengetahui bahwa theta sama dengan 41 derajat. Teman-teman bisa lihat pada gambar 4.20. Nah, untuk kosinus theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Nah, pada tabel di samping, perbandingan trigonometri sinus, biasa disingkat sin, adalah nilai perbandingan antara sisi depan dan sisi miring sudut theta segitiga siku-siku. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Dalam permasalahan piramida, perbandingan trigonometri sin dapat membantu kita mencari tinggi piramida. Sin 41 derajat sama dengan tinggi piramida atau sisi depan per rusuk piramida atau sisi samping. Sin 41 derajat sama dengan X meter per 600 meter. 0,66 sama dengan X meter per 600 meter. X sama dengan 0,66 kali 600 meter. X sama dengan 369 meter. Dengan menggunakan kalkulator, kita menemukan bahwa sin 41 derajat sama dengan 0,66 atau dibulatkan. Nah, untuk kosinus, perbandingan trigonometri kosinus biasa disingkat cos, adalah nilai perbandingan antara sisi samping dan sisi miring sudut theta pada segitiga siku-siku. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Dalam permasalahan piramida, perbandingan trigonometri cos dapat membantu kita mencari jari-jari dasar piramida. Dengan menggunakan kalkulator, kita menemukan bahwa cos 41 derajat sama dengan 0,75. Kalau dibulatkan, di cos 41 derajat sama dengan jari-jari dasar piramida atau sisi samping per rusuk piramida atau sisi miring. Cos 41 derajat sama dengan X meter per 600 meter. Cos 41 derajat sama dengan 0,75. Jadi 0,75 sama dengan X meter per 600 meter. X sama dengan 0,75 kali 600 meter. X sama dengan 450 meter. Panjang lorong bawah tanah yang perlu digali adalah 450 meter. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tiga serangkai perbandingan trigonometri. Ketika matematikawan zaman kuno mempelajari segitiga, mereka menemukan pola nilai perbandingan atau rasio panjang sisi segitiga siku-siku yang sudah kalian pelajari. Ada tiga perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, ini contoh tiga perbandingan trigonometri. Itu ada sin 30 derajat sama dengan 0,5, cos 43 derajat sama dengan 0,73, dan tan 55 derajat sama dengan 1,43. Teman-teman bisa lihat pada gambar
4.22, gambar 4.23, dan gambar 4.24. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sudut istimewa perbandingan trigonometri. Sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Nah, di sini langsung saja sin 0 derajat yaitu 0, sin 30 derajat yaitu 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2, sin 60 derajat 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat yaitu 1. Kemudian cos 0 derajat yaitu 1, cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3, cos 45 derajat 1/2 akar 2, cos 60 derajat 1/2, cos 90 derajat yaitu 0. Kemudian tan 0 derajat yaitu 0, tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3, tan 45 derajat yaitu 1, tan 60 derajat yaitu akar 3, dan tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Tentukan panjang sisi X pada gambar di samping. Nah, di sini ada sisi depan yaitu 2 dan sisi miring yaitu X. Jadi sin theta sama dengan depan per miring. Sin 30 derajat sama dengan 2 per X. Jadi sin 30 derajat yang telah diketahui tadi yaitu 1/2, jadi 1/2 sama dengan 2 per X. Jadi X sama dengan 2 kali 2, jadi hasilnya 4. Di sini ada contoh soal yang kedua. Pada segitiga siku-siku terdapat sisi miring sama dengan 10 cm, sisi samping sama dengan 8 cm. Hitung nilai sudut theta, cos sudut theta, dan tan sudut theta. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, diketahui sisi miring sama dengan 10 cm, sisi samping 8 cm. Hitung sisi depan menggunakan teorema Pythagoras. Sisi depan sama dengan akar sisi miring kuadrat kurang sisi samping kuadrat. Yang telah diketahui, sisi miring itu 10 cm, sisi samping 8 cm, jadi sama dengan akar 10 kuadrat kurang 8 kuadrat, sama dengan 100 kurang 64. Jadi hasilnya akar 36. Jadi hasil sisi depan itu 6 cm. Setelah mengetahui semua panjang sisi, kita dapat menentukan nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Ingat rumus dasar perbandingan trigonometri. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Substitusi nilai-nilai yang diketahui. Yang telah kita ketahui, sisi depan itu 6, sisi miring 10. Jadi sin theta sama dengan 6 per 10, jadi sama dengan 0,6. Dan cos theta yaitu 8 per 10, yaitu sama dengan 0,8. Dan tan theta sama dengan 6 per 8, sama dengan 0,75. Itulah pembahasan materi terkait trigonometri. Terima kasih sudah belajar bersama melalui video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat membantu pemahaman Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada pernyataan yang belum jelas, jangan takut bertanya kepada guru atau diskusikan dengan teman-teman kalian. Belajar itu seru kalau kita nikmati bersama. Jadi, terus eksplorasi, coba hal baru, dan jangan takut salah. Jangan lupa cek video pembelajaran lainnya untuk memperdalam pengetahuan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.